Ya, kalau Anies sama Ridwan Kamil kan 1+1 sama dengan 1. Apalagi kalau dengan AHY gitu ya, tidak akan signifikan karena pemilih mereka itu sampai internal yang tidak dipublish gitu ya, tidak dipublikasikan. Betapa kenaikan Amin ini signifikan ya. Dan dari peluangnya ini saya diskusi juga dengan wartawan-wartawan senior yang independen. Pada 3 bulan lagi kita udah akan menyodok di nomor 1. Nah, tapi di samping itu ada tantangan ya menurut saya. Tantangan yang berikutnya ini, yang penting ini adalah bagaimana Amin ini, Anies Muhaimin ini, spanduk-spanduk, stiker-stiker mereka, baliho mereka itu hadir di dusun-dusun di seluruh Indonesia. Kalau di kalangan kelas menengah, kota, perkotaan gitu, Amin ini sudah dikenal. Kalangan kelas menengah tahu tentang kompetensi dia, pikiran dia, dan sebagainya. Tetapi kalau yang di desa gimana? Oke, saat ini saya sedang bersama Bang Ramadan Pohan, CEO dari KBA News. Kita mau tanya-tanya pendapat Bang Ramadan soal milenial yang terjebak karena karakteristik kegemoyan. Gimana menurut Bang Ramadan? Ya, saya kira begini ya, ada salah kaprah yang sangat mendasar di tanah air belakangan ini. Dan ini adalah kecenderungan yang berbahaya karena juga yang ditampilkan itu misalnya kegemoyan dan kemudian adalah Gen Z ya, milenial dan semua seolah-olah itu yang Gen Z itu kita ikutkan saja walaupun mereka itu salah. Misalnya begini, berpikir bahwa kalau Gen Z itu kan salah-salah nyebut orang, nama orang, kan kemudian memplesetkan juga, apakah diplesetkan atau terpleset atau sengaja atau tidak sengaja tentang nama lembaga gitu ya, nama-nama pejabat dan sebagainya, dan itu seolah-olah untuk ketawa-ketawa dan kemudian untuk santuy dan sebagainya. Dan ini adalah berbahaya karena bangsa dan negeri ini pada akhirnya mereka yang akan pimpin nantinya. Kalau dilakukan dengan gaya semau gue dan suka-suka dan salah-salah itu dibiarin, itu berbahaya. Coba kita perhatikan, kalau misalnya di Amerika dan di Eropa, Gen Z dan Gen Y dan kemudian juga milenial itu banyak, bukan orang tua aja semua di sana. Tapi kenapa ketika mereka tampilkan itu adalah yang muncul ada brainnya gitu loh, otaknya, dan kemudian cara pandangnya gitu loh. Ya nggak ada yang salah-salah gitu loh. Dan coba perhatikan yang salah-salah, nama orang disalah-salahin dan kemudian ini apa ya? Oh ini, oh itu sembarangan gitu ya. Itu pahlawan kita yang telah gugur ya di medan perang, dan kakek-kakek kita ya yang mempertaruhkan nyawa di dalam meraih kemerdekaan ini, itu di alam kuburnya pasti akan menangis kalau dia bisa melihat kayak gini. Dan kemudian di entertain dalam pengertian bahwa TV kita juga membiarkan hal itu dan bahkan mengkapitalisasi hal itu. Ini udah bahaya. Saya juga nggak tahu ya, itu Komisi Penyiaran Indonesia ada di mana gitu loh. Dan membiarkan kesalahan-kesalahan yang disengaja yang seperti itu, sehingga yang kita inginkan Gen Y ataupun Gen Z itu adalah yang ngomongnya suka-suka hati, ngomongnya salah-salah, dan kemudian kita tertawakan nama orang, jabatan orang dan sebagainya. Ini kan nggak bagus. Ini harus dihentikan. Dan saya kira kalau di eranya Anies mendatang, Anies Muhaimin mendatang, jangan ada lagi deh yang kayak gini dibiarkan gitu. Justru harus kita bina, harus kita bimbing sehingga bagaimana kreativitas mereka itu tetap muncul, tetap bermain, tetapi dengan kaidah-kaidah yang benar gitu loh. Jadi bukan semua hal, masalah kehidupan aspek itu disalah-salahin ngomongnya, disepele-sepelenya, jangan begitu. Dan ini adalah satu bagian dari perubahan yang insya Allah nanti bisa dilakukan sehingga yang muncul kita seperti negara maju gitu loh, di Australia ataupun di Eropa dan di Amerika, sehingga Gen Z, anak-anak muda itu muncul ada brandnya gitu loh. Kalau mau bercandanya nanti di ruangnya, bukan di ruang publik gitu bercandanya gitu. Jadi harus dipilah begitu. Nah makanya juga Komisi 1 DPR RI juga harus
perhatian di sini karena tugasnya mereka adalah mengawasi kerja dari lembaga kementerian yang seperti itu tadi, seperti Komisi Penyiaran Indonesia, nggak bisa dibiarin gitu. Ya, walaupun dia mengikut sertakan anak-anak presiden, anak pejabat atau siapapun, itu tidak berarti membenarkan bahwa itu boleh gitu. Ya, Nah, itu yang harus kita hentikan. Oke. Sebagai CEO KBA News, Ya. strategi atau plan tertentu untuk pemenangan Anies di Pilpres 2024? Ya, Mbak Hana, saya kira ini bagus ya. Saya kemarin melihat bagaimana supaya internal yang tidak dipublish gitu ya, tidak dipublikasikan, betapa kenaikan Amin ini signifikan ya. Dan dia sudah di posisi nomor 2 tapi yang benar ya. Kalau yang bukan yang dipublikasi, kalau publikasi itu kan tergantung siapa yang bayar. Ya, betul. Nah ini, dan dari peluangnya ini saya diskusi juga dengan wartawan-wartawan senior yang independen dan melihat bahwa posisi nomor 2 kita sekarang ini pada 3 bulan lagi kita udah akan menyodok di nomor 1. Amin, ya, insya Allah gitu. Dan lihat dari trennya pun juga demikian ya. Kehadiran dari Caimin, Gus Muhaimin ini mendampingi Anies sebagai capres itu posisinya signifikan sekali. Artinya gini loh, Anies ini kan punya kolam sendiri ya kalau dalam politiknya. Imin juga punya kolam sendiri. Sehingga ketika mereka itu satu kolam tambah satu kolam sama dengan 2 kolam. Bersinergi ya. Bersinergi, saling melengkapi dan kemudian tidak, kalau misalnya kan ini contoh ya, kalau Anies sama Ridwan Kamil kan 1 tambah 1 sama dengan 1. Apalagi kalau dengan AHY gitu ya tidak akan signifikan karena pemilih mereka itu hampir sama, yaitu kelas menengah dan kemudian juga anak-anak muda dan kemudian juga yang senang dengan perubahan yang seperti itu hampir sama. Tapi kalau dengan Muhaimin itu kolamnya beda, ikannya udah pasti beda. Yaitu apa, dari kalangan Nahdliyin, Jawa Timur itu. Mereka akan hanya mencoblos Anies ya di luar dari yang angka 14% ya. Itu adalah karena di situ ada Imin. Jadi kalau Gus Muhaimin itu menambah gitu loh kekuatan, dan orang Jawa Timur Nahdliyin itu kan punya alasan yang sangat kuat untuk memilih Anies sebagai capres ataupun Amin, karena di situ ada Muhaimin. Nah tapi di samping itu ada tantangan ya menurut saya. Tantangan yang berikutnya yang penting ini adalah bagaimana Amin ini, Anies Muhaimin ini, spanduk-spanduk, stiker-stiker mereka, baliho mereka itu hadir di dusun-dusun di seluruh Indonesia. Betul. Kalau di kalangan kelas menengah, kota, perkotaan begitu, Amin ini sudah dikenal. Karena Pak Anies sebelumnya menjadi gubernur, sebelumnya menjadi menteri, sebelum menjadi rektor, kalangan kelas menengah tahu tentang kompetensi dia, pikiran dia, dan sebagainya. Tetapi kalau yang di desa gimana? Di dusun-dusun belum tahu. Nah ini menjadi tantangan. Saya berharap bahwa Kapten Saugi dan kemudian juga head coach Bang Mat Ali itu sudah punya strategi lah bagaimana menjangkau pemilih-pemilih Amin, simpatisan Amin ini sampai ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok itu tadi. Harus dipastikan. Saya nggak tahu instrumennya apa, apakah lewat relawan, apakah lewat simpatisan, atau ada instrumen baru yang bisa digunakan untuk mencapai itu gitu. Artinya menghadirkan Anies lebih lebih konkret di dusun. Kan gini, Hana, orang itu baru mau akan memilih kalau dia kenal. Nggak mungkin ya orang pilih nggak kenal dia dipilih, nggak ada itu. Dan kita Amin itu kan bukan paslon yang money politics. Mereka jauh dari itu. Jadi paling pertama itu tahu dulu, kenal dulu, baru suka, baru pilih gitu loh. Jadi kalau dia nggak hadir, tiba-tiba Amin itu hanya muncul di kertas suara di dusun gitu ya. Sopo iki katanya kan tidak tahu mereka.
Nah, makanya dihadirkan dulu kalau misalnya ada di dusun-dusun di pelosok ada gambar stiker ataupun baliho Anies dan Muhaimin. Oh ini calon presiden. Oke. Akan ada informasi lagi tentang siapa mereka, apa kiprah mereka selama ini. Dan kenapa mereka itu layak dipilih untuk memimpin 290 juta rakyat Indonesia ini. Nah, harus ada itu tahapannya. Nah, saya sering mendengar katanya di desa-desa, di dusun-dusun belum ada itu. Belum ada APK. yang stiker APK ya, Iya, alat peraga kampanye itu nggak ada. Nah, ini saya berharap bahwa timnas kita yang canggih, yang hebat-hebat ini semoga punya strategi jitu untuk secara cepat, karena di luar sebelum 3 bulan ini kita udah harus main. Katakanlah 2 bulan ini harus mampu menghadirkan informasi maupun gambar-gambar Anies Muhaimin di pelosok-pelosok, di desa-desa di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Keren. Oke. Gitu ya. Closing statementnya mungkin bisa ajakan untuk teman-teman memilih. Ya, baik. Kawan-kawan, kita punya pilihan yang terbatas. Di situ hanya ada nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan pilihan yang nomor 2 di situ ada Prabowo Subianto dan Gibran, ya. Dan yang ketiga di situ ada Ganjar dan Mahfud. Kita semua tahu siapa mereka. Kita kenal siapa mereka. Mari kita pilih salah satu pasangan ini. Jangan berdasarkan dari kayaknya gue suka, kayaknya orangnya lucu, kayaknya orangnya kayak pelawak. Kalau gitu pilihannya kita tukul aja, kita pilih. Ya kan? Tapi sayang gitu. Nah, di sini ada Anies Muhaimin. Anies punya kiprah di Jakarta. 5 tahun dia memimpin Jakarta. 5 tahun Jakarta itu teduh dan hubungan antar umat beragamanya sangat bagus. Tidak pernah terjadi gesekan, ya. Dan kemudian juga berdiri stadion kelas internasional itu konkret. Dan kemudian juga kota modern yang banyak mendapatkan penghargaan dari internasional. Kemudian juga kita lihat ketika dia masuk, Jakarta itu adalah kota termacet nomor 3 di dunia. Tapi ketika Anies meninggalkan Jakarta, Jakarta sudah menjadi nomor 46 termacet di dunia. Artinya terjadi kenaikan perbaikan yang signifikan Jakarta. Nah, kalau misalnya Anies bisa melakukan ini di Jakarta, maka dia juga akan bisa melakukan perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan yang baik itu di semua daerah-daerah lain. Ya, dan kemudian dia punya pasangan namanya Muhaimin Iskandar, yang intelektual, yang cerdas, yang juga sangat mencintai rakyat. Saya kira ini kombinasi yang sangat pas. Kita bisa katakan duit tunggal itu berulang. Kalau dulu duit tunggalnya itu adalah Soekarno-Hatta, sekarang ini duit tunggalnya adalah Anies Muhaimin. Ya, jangan kita salah pilih. Kita yakin dengan pilihan kita. Bismillah, semoga ya Indonesia benar-benar dihadirkan pemimpinnya itu adalah yang mencintai rakyatnya dan yang kemudian bisa menghadirkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian. Siap. Terima kasih Bang Ramadan untuk waktunya. Thank you.